Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fathul Jannah dan Fitriani. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang metode pendidikan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177. Metode pendidikan. Metode pendidikan atau pengajaran adalah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi yang akan diajar kepada pendidik. Dan guru harus menguasai metode pendidikan atau pengajaran ini agar mendapatkan metode yang tepat untuk mengajar. Yang pertama, Quran Surah An-Nahl ayat 125. Lafaz dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Asbabun Nuzul. Para mufasir berbeda pendapat mengenai Asbabun Nuzul ayat 125 surah An-Nahl. Al-Wahidi menerangkan ayat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid pada perang Uhud, termasuk Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qutubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan gencatan senjata atau mudanah dengan pihak Quraisy. Sementara Jalaluddin As-Sayuti menyatakan ayat ini tidak mempunyai asbabun nuzul. Menurutnya, surah An-Nahl yang memiliki asbabun nuzul hanya ayat 1, 38, 41, 83, 91 sampai 92, 103, 106 dan 126 sampai 128. Tafsir ayat. Tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyuruh makhluk ke jalan Allah dengan cara hikmah atau perkataan yang tegas dan benar. Ibnu Jarir berkata, dan demikianlah apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad dari kitab, sunnah dan pelajaran yang baik, yaitu tentang sesuatu yang di dalamnya terdapat larangan dan ketetapan bagi manusia, mengingatkan mereka dengan itu semua, Alkitab, sunnah dan mau'izah, agar mereka takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Ibnu Katsir 1980 592. Kaitannya dengan pendidikan. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang panduan dalam berdakwah atau pengajaran. Dalam surah An-Nahl ayat 125 ada 3 metode dalam berdakwah atau memberikan pengajaran, yaitu yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah di sini bisa dimaknai dengan perkataan yang kuat berdasarkan dalil yang benar yang menjelaskan kebenaran dengan menghilangkan kesalahpahaman. Kedua, al-mau'izah al-ilasanah atau pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik di sini bisa dengan 1 pelajaran dan peringatan, 2 nasihat yang baik. Yang ketiga, mujadihun bi'allati hiya ahsan atau bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik atau debat diskusi. Bantahan yang lebih baik dengan memberi manfaat dengan perkataan yang baik, lemah lembut, menahan amarah, lapang dada dan bersikap tenang dan berhati-hati. Perdebatan yang baik yang membawa mereka untuk berpikir dan menemukan kebenaran, menciptakan suasana yang nyaman dan damai, bantahan dan bertukar pikiran dengan baik dan tidak menyakiti hati masing-masing pihak. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fitriani. Dipersilahkan. 2. Quran Surah Al-A'raf ayat 176 dan 177. Lafaz dan terjemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba' hawahu famasaluhu kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhasu aw tatarukhu yalhasu dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qusasa la'allahum yatafakkarun. Artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sa'a masalal qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Artinya, sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Asbabun nuzul, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa dia adalah seorang laki-laki dari Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Dan ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa dia hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa dia hidup sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam, yaitu sezaman dengan Israel sesudah mereka kebingungan dan terkantung-kantung di padang pasir selama 40 tahun. Yakni sesudah Bani Israel tidak mau memenuhi perintah Allah untuk memasukinya dan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, maka pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu pergilah mereka sedangkan kami menunggu di sini. Tafsir ayat 176. Ayat ini menguraikan keadaan siapapun yang melepaskan diri dari pengetahuan tentang keesaan Allah yang telah dimilikinya. Allah menyatakan, dan sekiranya kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya kami tinggalkan derajatnya dengan memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang kami turunkan itu. Akan tetapi dia selalu cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu keinginannya yang rendah dan penuh antusias. Maka perumpamaan keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi, persis seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Ayat 177. Sangat buruk perumpamaan keadaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami karena mereka mengabaikan tuntunan pengetahuannya, bahkan berbuat zalim dan mengingkari kebenaran. Mereka sebenarnya tidak lain telah menzalimi diri mereka sendiri. Begitulah seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mempunyai pengetahuan keesaan Allah dan agamanya, tetapi mereka didorong oleh hawa nafsu duniawi. Dia meninggalkan ilmunya dan berubah menjadi kafir kepada Allah. Kaitannya dengan pendidikan, dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 176 dan 177 terdapat dua metode. Kaitannya dengan pendidikan, dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177 terdapat dua metode yang kaitannya terhadap pendidikan, yaitu metode cerita atau kisah dan metode perumpamaan. Yang pertama, metode cerita atau kisah. Dalam metode ini, seorang pendidik mengajarkan kepada muridnya dengan sebuah cerita atau kisah. Sebagai contoh, sebuah cerita tentang Qarun, seseorang yang tamak yang tidak pernah puas terhadap harta yang ia miliki, sehingga akibat dari ketamakannya itu Allah tenggelamkan ia bersama hartanya. Kedua, metode perumpamaan. Metode perumpamaan berarti penuturan seorang pendidik kepada peserta didik yang penyampaiannya menggunakan sebuah perumpamaan. Seperti contoh di atas, pendidik mengumpamakan seekor anjing yang terus-menerus menjulurkan lidahnya. Dari perumpamaan ini, pendidik memberikan ajaran kepada anak didiknya agar selalu bersyukur terhadap semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan seperti anjing yang selalu terengah-engah sepanjang waktu dan menjulurkan lidahnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.